ketemu lagi kita di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Ya, semuanya sudah siap ya, kita akan sekolah minggu. Siapkan hati, siapkan mata kalian untuk melihat, dan kita akan bersama-sama muji Tuhan. Tapi aku sendirian. Aku mau manggil teman-teman ya. Bentar ya. Kak Irvi, Kak Alena. Halo Bunda. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik juga. Iya, luar biasa. Tuhan sudah menjaga kita ya, luar biasa ya. Iya. Nah, karena kita sudah bertemu, kita akan memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita akan berdoa. Kak Alena akan memandu kalian semua ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kudus di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami kembali di sekolah minggu online hari ini. Tuhan berkati sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Iya, luar biasa ya. Nah, teman kalian, Kak Alena sudah mengajari kalian berdoa dan membawa kalian untuk bersama-sama belajar di sekolah minggu kita kali ini. Ya, terus Kak Evi, kita mau ngapain nih? Kita memuji nama Tuhan lagi dong Bu Tutina. Iya, lagunya apa ya? Dalam Yesus kita bersaudara. Iya, kita akan menyanyi Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, kita sudah menyanyi. Tiba waktunya kita pengen mendengarkan firman Tuhan. Ya, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi, menyiapkan hati kita. Ya, lagunya apa? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Iya, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ya, lihat ini ada gerakannya loh. Ya, lihat Alena, lihat teman kalian ya, lihat Kak Alena ya. Kak Alena akan mengajari kalian gerakannya, ya. Iya. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, kita siap akan mendengarkan cerita. Alena, inget gak cerita minggu yang lalu apa? Tentang hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan ke murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ayo, kalian masih inget gak yang cerita minggu lalu? Ya, nah, Alena sudah ngingetin kalau cerita minggu lalu tentang Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita kelanjutannya dari Pentakosta yang minggu kemarin. Yuk, kita siap-siap dengarkan cerita dari Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Sudahkah anak-anak siap untuk membaca firman Tuhan pagi ini? Mendengar firman Tuhan dan menghayatinya. Kalau sudah siap, marilah kita tundukkan kepala di dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup, dan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih karena Bapa membangunkan kami pagi hari, memberikan kesehatan, memberikan kesukaan, dan memberikan kami semua kesehatan yang dari Tuhan, sehingga mampu menghirup udara yang segar dan merasakan keindahan hidup ini. Saat ini Bapa, kami semua hendak mendengar, membaca, bahkan menghayati firman-Mu. Hadirlah di hati kami, membuka hati rohani kami, berkata-kata kepada kami anak-anak-Mu, dan kami siap mendengar. Jauhkanlah dari angan-angan pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus semua ini kami mohon. Amin. Anak-anak semua, tema untuk cerita hari ini, cara hidup jemaat yang mula-mula. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, yang demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang
sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar, menanamkan dalam hati, dan melakukan. Puji Tuhan. Anak-anak semua, minggu kemarin kita telah belajar memperingati hari Pentakosta, perayaan yang ke-50. Perayaan ini dihadiri oleh banyak orang. Nah, dan di situ ya, murid-murid Tuhan tidak meninggalkan Yerusalem seperti yang Tuhan perintahkan sampai turunnya Roh Kudus. Anak-anak semua, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Artinya adalah penolong, penghibur, dan roh kebenaran. Maksudnya demikian. Roh kebenaran itu memberitahu kepada semua orang bahwa Yesus yang disalib, mati, itu sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Jadi roh kebenaran memberikan berita yang benar bahwa Yesus yang disalib itu telah mati, tetapi sekaligus Dia telah bangkit dan naik ke surga, disaksikan banyak orang. Pada waktu itu yang dari berbagai bangsa. Ada orang Partia, Kapadokia, Pontus dan Asia, Mesopotamia, Media, Elam. Sehingga orang-orang yang mendengarkan dengan tekun, yang tadinya menolak bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan telah naik ke surga, maka orang-orang berpikir kembali bahwa itu benar. Sehingga orang yang percaya pada waktu itu 120 orang. Nah, murid-murid Tuhan Yesus memberitakan ini kemana-mana. Roh Kudus sendiri yang berbicara lewat murid-muridnya. Sehingga suatu saat Petrus di depan banyak orang Yahudi, dia meyakinkan ya, bahwa Yesus yang telah mati itu sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang percaya. 3.000 orang minta dibaptis. Dan Petrus mengajarkan, bertobatlah kamu ya. Jadi orang yang mau dibaptis itu syaratnya bertobat, mau dipimpin Roh Kudus, meninggalkan semua kesalahan dan kejahatan. Sehingga semuanya sekarang menjadi 3.120 orang yang percaya kepada Tuhan.
3.120 orang itu anak-anak hidup dalam kedamaian ketika dia menerima Tuhan Yesus. Dia meninggalkan kebencian, tetapi hidup penuh dengan kasih sayang. Sehingga apa yang dilakukan? Dia hidup rukun, saling menghormati. Sewaktu-waktu dia memuji nama Tuhan dengan kesukaan, tolong menolong, ya. Yang menarik adalah bertekun dalam doa, sehati, ya, dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang menarik. Sehingga hatinya tidak ada yang terluka, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan orang yang kaya, ya, menjual tanahnya dan menolong orang-orang yang miskin, yang kekurangan untuk kehidupannya. Kebencian ditinggalkan. Dan apa yang terjadi? Hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak semua, kalau anak-anak menghormati orang tua, selalu berdoa kepada Tuhan, ya, itu sesuatu yang indah. Ada cerita pengalaman seorang anak ketika orang tuanya sakit, ya, maka anak ini mendampinginya ibunya yang sakit. Bahkan dia meletakkan Alkitab ini di dalam dadanya. Mah, Bu, ndak usah takut. Tuhan itu maha kasih. Dan anak ini mendoakan ibunya, Bapa di surga, kasihanlah ibu saya, tolonglah sembuhkan. Anak-anak semua, apa yang terjadi? Ibunya kaget, ibunya menangis. Karena apa? Karena anaknya bisa mendoakan ibunya, dan itu menjadikan kegembiraan. Hati yang gembira adalah obat, sehingga makin hari makin bergembira, makin sehat. Dan karena Tuhan, pertolongan Tuhan, ia sembuh. Hubungan orang tua dan anak makin erat. Demikian pula hubungan kita dengan Allah. Ketika kita suka berdoa, ketika suka memuji nama Tuhan, makin hari makin mengenal siapa Tuhan pencipta langit bumi, yang kita sebut Bapa. Ia menjadikan manusia dengan kasih. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, putus hubungan dengan Tuhan, dan diancam hidup dalam maut, tetapi kasih Tuhan menyelamatkan, menciptakan dengan kasih, menyelamatkan dengan kasih. Kasih agape, kasih yang dari Tuhan itu mau berkorban waktu, tenaga, dan nyawa, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Dia mengasihi dengan rela berkorban waktunya, ya toh, tenaganya, bahkan nyawanya, supaya anak-anak Tuhan terselamatkan. Dan yang menarik bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kasih ini ditulis dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Dan ini menjadi ayat emas yang harus anak-anak perhatikan. Anak-anak tanamkan dalam hati dan lakukan dalam kehidupan.
yang demikian. Kasihilah Tuhanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak semua, orang yang saling mengasihi, maka hatinya akan mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera dengan Tuhan, dengan Bapa, damai sejahtera dengan orang tua, sanak saudara. Demikian pula dengan teman-teman. Tetapi barang siapa yang membenci, kalau kebencian itu adalah di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak, apa yang terjadi? Kemarahan. Dan kemarahan itu menjadikan kehilangan damai sejahtera. Berbahagialah yang memegang ajaran Tuhan Yesus, yaitu kasih, dan jauhkanlah dari kebencian. Cara hidup jemaat mula-mula adalah cara hidup yang berdasarkan kasih, dan kita semua harus belajar kasih dari Tuhan, sehingga kita terselamatkan di dunia ini, dan Tuhan juga akan memberikan keselamatan sebagai anugerah di surga nanti. Bagaimana anak-anak? Siap, bersedia menanamkan kasih di dalam hati kita dan melakukannya supaya damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami berterima kasih, kami punya Bapa, punya Allah yang mengajarkan kasih dan kesetiaan. Karena dengan kasih itu Tuhan mengembalikan kami dari hidup kutuk akibat dosa. Dengan kasih itu kami diperkenalkan kepada Tuhan pencipta langit bumi yang mengasihi. Demikian pula dengan kasih itu Engkau menyelamatkan kami lewat Tuhan Yesus Kristus. Maka ajarkanlah kami mengasihi orang tua kami, mengasihi sanak saudara kami, teman-teman kami tanpa membedakan. Jauhkanlah kami dari kebencian yang mengakibatkan kemarahan, sehingga hidup berbahagia, hidup yang penuh dengan kemuliaan dan pujian selalu ada di dalam hati kami, sehingga hidup kami selalu bergembira dan selalu bersyukur kepada Bapa di surga. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau memakai kami semua anak-anak untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang mengajarkan kasih dan kesetiaan. Berilah anak-anak semua kepandian dari Tuhan, kepandian untuk memuji nama Tuhan, kepandian untuk memuliakan nama Tuhan, demikian pula kepandian di dalam belajar. Ya, semua itu terjadi untuk kemuliaan-Mu. Jauhkan kami dari bahaya dan kuasa kegelapan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua ini kami mohon. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan bersama mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya dimasukkan ke amplop, lalu ditulisi sekolah minggu, bisa dititipkan ke orang tua saat kebaktian hari Minggu, atau dititipkan di kantor gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan bersama-sama menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan
bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita bersama-sama berdoa untuk menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan berkat kepada kami. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu, kiranya sucikan persembahan ini agar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, kita sudah sekolah minggu, kita sudah dengarkan cerita, kita juga sudah menyanyi. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelumnya Bu Tuti mau kasih jangan lupa kalau kita melakukan aktivitas harus Berdoa terlebih dahulu dan pakai masker, cuci tangan. Jaga jarak. Terus tetap jaga kesehatan. Jangan suka yang rame-rame ya. Oke. Nah, kita akan menyanyi, kita akan tutup ibadah kita akan nyanyi bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dalam sekolah minggu online kali ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari siang ini boleh berguna dalam kami melakukan kegiatan kami sehari-hari, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.